Pemirsa, teror terhadap jurnalis dan media Tempo dipandang sebagai bentuk teror psikologis kepada jurnalis secara umum. Di masa lalu, kasus-kasus seperti itu tidak pernah diusut secara tuntas. Masih adakah harapan kasus Tempo kali ini akan diungkap? Inilah suasana ketika sejumlah seniman dari berbagai daerah di Jawa Tengah menggelar aksi solidaritas terhadap jurnalis Tempo yang mendapatkan teror berupa pengiriman kepala babi. Aksi ini berlangsung di sebuah kedai kopi di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam aksi ini tampak para seniman membuat replika kepala babi sebagai simbol perlawanan. Mereka kemudian meluapkan emosi dengan mencoret-coret replika tersebut sebelum akhirnya membakarnya. Pembakaran ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pencurian dan pemberedelan karya yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Para seniman ini juga menyatakan segala bentuk teror sebagai tindakan kekanak-kanakan. Sebelumnya, paket potongan kepala babi dikirimkan kepada jurnalis Tempo yang juga host podcast Bocor Alus Politik, Francisca Christy Rosana alias Cica, pada Rabu 19 Maret pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. 3 hari kemudian, tepatnya pada Sabtu pagi, kantor redaksi Tempo kembali mendapatkan kiriman kedua berupa kotak berisi bangkai tikus. Kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah ini dikira bungkusan mie instan oleh petugas kebersihan. Namun saat dibuka ternyata isi kotak kardus adalah bangkai tikus berjumlah 6 dengan kepala terpenggal. Teror kepala babi dan bangkai tikus dengan kepala terpenggal ini bukan main-main. Sepertinya targetnya bukan hanya wartawan dan institusi Tempo yang selama ini bersikap kritis, tetapi juga teror psikologis terhadap siapapun yang bersikap kritis. Di sisi lain, alih-alih memberi respons simpatik, istana justru memberikan respons yang sinikal. Adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang merespons kasus pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo dengan mengatakan bahwa kiriman kepala babi itu dimasak saja. Nilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Oh, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak? Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengkritik respons Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Padahal teror kepala babi hingga tikus kepada media jelas merupakan bentuk ancaman terhadap kebebasan pers. Dan komentar yang sangat disayangkan dan tidak seharusnya itu keluar dari seorang jubir presiden. Ini kan menggambarkan seolah-olah istana itu tidak memahami apa itu kemerdekaan pers dan apa itu ancaman terhadap kemerdekaan pers. Kalau hal-hal seperti ini terus dibiarkan, ini akan membahayakan kepada kemerdekaan pers itu di Indonesia. Sementara kita sudah tahu bahwa untuk merebut kemerdekaan pers itu melalui perjuangan yang panjang dan berdarah-darah. Karena itu tidak boleh setback. Saya berharap ini segera dikelirkan dengan Presiden kembali lagi untuk menegur keras jubirnya dan bila perlu itu dicopot saja. Sementara itu, Dewan Pers meminta semua pihak untuk tidak lagi menggunakan cara-cara yang tidak beradab dalam mengajukan keberatan atas karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Pers mengutuk keras segala bentuk teror terhadap jurnalis. Hal ini sehubungan dengan pengiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana kemarin, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Terkait peristiwa tersebut, Dewan Pers menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap
independensi serta kemerdekaan pers. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kabaris Polri untuk mengusut kasus teror terhadap jurnalis dan kantor redaksi Tempo. Peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabaris untuk melaksanakan penyelidikan lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti. Menindaklanjuti kasus ini, Bareskrim Polri tengah memburu satu terduga pelaku teror pengirim potongan kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Penyidik Bareskrim kini tengah mengecek dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti rekaman CCTV yang ada di lokasi dan sepanjang jalan yang dilalui terduga pelaku teror. Dari hasil rekaman CCTV ada sosok terduga pelaku teror yang kini tengah diidentifikasi. Selanjutnya Bareskrim akan mencari satu terduga pelaku teror tersebut. Selain CCTV, Bareskrim juga telah meminta keterangan sejumlah saksi. Ya tentu tim kita sedang turun di lapangan, sedang melakukan penyelidikan. Teknis penyelidikan saya tidak bisa sampaikan di sini. Ya, silakan. Sudah berapa saksi Pak sejauh ini yang diperiksa Pak? Ya, nama sedang penyelidikan nantilah ya. Dan Kemarin periksa CCTV Pak. Nanti. Izin masih kita jawab. Yang mana? Ya kan sedang dalam lidik. Lagi lidik kok. Nah, prosesnya nantilah ya. Ini akan diusut dengan tuntas nggak Pak? Semua proses laporan masyarakat tentu kita sikapi. Ini kepalanya nih, Bang. Kita lakukan Siap. penyelidikan Mantap, dengan Bang. baik. Iya, Bang. Ya. Mantap. Mohon doanya dari teman-teman semuanya ya. Siap. Sejatinya tidak sulit bagi Polri untuk menangkap pelaku teror terhadap media Tempo. Namun seperti banyak kasus teror terhadap jurnalis di masa lalu, penyelesaiannya selalu tidak tuntas. Di antaranya kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, jurnalis harian Bernas di Yogyakarta pada tahun 1996. Penyelesaiannya hingga kini tidak tuntas. Begitu juga kasus peretasan dan intimidasi terhadap jurnalis Tempo dan Narasi pada tahun 2020 hingga 2021. Meski kasusnya sudah dilaporkan ke polisi, hingga kini prosesnya tidak jelas. Meski ada skeptisme terhadap pengusutan kasus teror kepala babi dan bangkai tikus ke media Tempo, publik tetap berharap agar pelaku teror ditangkap dan dijerat pidana. Jika tidak, maka bisa jadi inilah awal dari akhir kebebasan pers di negeri ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.